dari pagan. Kan kayak gini ya. Kita dapat melihat ya di sini teman-teman ya. Konsepnya dari mana nih? Dari himne Plato ya, dari himne Platonis. Gimana bunyi pagannya ya? Satu ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu gimana konsep pagan? Berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah logos ya. Ini konsep pagan ya teman-teman. Konsep pagan yang dikenalkan Yahudi. Pada mulanya adalah logos ya. Logos bersama-sama dengan theos, dan theos adalah logos kan gitu. Jadi Yohanes 1 pasal 1 itu bukan berasal dari konsep kejadian, tapi berasal dari konsep pagan Yunani. Ya, jangan ngarang kau RK. Jujurlah sama penontonmu. Takutkah kamu hilang penontonmu? Takutkah ya banyak mualaf gara-gara hal itu? Jujur aja napa? Kan kayak gitu. Terus yang kita lagi sama RK ya teman-teman, di mana? Nih catat nih pertanyaannya, jangan kau melenceng lagi. Di mana Yohanes melihat ya firman itu telah jadi manusia? Tempatnya di mana? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tahun berapa? Ya. Saya nggak tanya konsepnya masalah yang dikatakan oleh Yohanes di Yohanes 1 pasal 1 itu berasal dari mana, enggak. Tapi yang saya tanyakan, penulisnya melihat firman jadi manusia itu kapan? Ya, kapan? Tuh, tolong dicatat betul-betul. Gak nyambung jawaban kau tadi. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang kedua, Yesus berasal dari mana? Aku datang dari Allah, kata Yesus. Bukan itu juga yang kutanyakan. Gak nyambung jawabannya. Pertanyaan yang kedua tadi RK ya, di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Tuh. Hanya kayak gitu. Saya nggak nanya dari mana asal Yesus, enggak. Yang saya tanya di mana pengakuan. Pengakuan dari Yesus dirinya berasal dari firman. Coba tunjukkan sama saya. Jangan kau nggak nyambung lagi. Padahal pertanyaannya seringan kerupuk. Kalau untuk masalah Yesus punya Tuhan nanti kutanyakan ya. Untuk masalah RK, apakah betul Yesus punya? Akan ku jawab nih ya. Nih, kau buka aja Matius 11 nomor 25 ya. Yesus punya Tuhan, teman-temannya. Di sini dikatakan seperti apa? Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jelas Yesus bersyukur kepada Tuhannya, ya. Berarti betul kata Edis, Yesus punya Tuhan. Dalam Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan. Nah, lalu di dalam Yohanes ya, Yohanes 4 nomor 22, Yesus punya Tuhan, ya. Kata Yesus seperti apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di sini siapa? Yesus dan murid-muridnya. Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Kan gitu. Jadi di sini Yesus punya Tuhan dan Yesus beserta murid-muridnya menyembah Tuhannya. Tuh ya, bukti-bukti Yesus punya Tuhan. Saya harap ya pertanyaan saya sekali lagi dijawab ya. Kalau pertanyaan RK kan, saya sih berharap kau tunjukkanlah Yesus itu punya Tuhan. Udah tuh, saya tunjukkan 2 ayat. Matius 11 nomor 25 dan Yohanes 4 nomor 22. Yesus punya Tuhan. Udah Ucup? Udah Ucup? Takutnya RK syahadat habis ini teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi narasinya Ucup ini agak sedikit melenceng ya. Kenapa saya bilang narasinya melenceng? Dirinya berasal dari firman. Cup, coba perbaiki narasinya, Cup. Ya, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firmannya Allah kok. Kok pertanyaan kamu lu agak sedikit lucu Pak Ustadz? Lah dia kan firmannya Allah. Pertanyaan kamu,
tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firman Allah kok. Dia sabda Allah kok. Dan ayat-ayat dalam Kejadian 18 itu adalah Dafar Elohim, membranya Allah. Di dalam kitab Kejadian yang bertemu dengan Abraham, yang bertemu dengan Musa. Karena patokan dalam iman Kristen adalah Sang Bapa itu transenden. Tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak, suaranya pun tidak didengar. Maka dari itu firman itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah yang transenden itu. Makanya dia bertemu dengan Abraham dalam rupa, sehingga bisa nampak sama Abraham, bisa dilihat sama Abraham. Kejadian 18. Ya. Kemudian Usup, jadi pertanyaan kamu dirinya berasal dari firman, itu coba perbaiki dulu subjek predikat objeknya itu. Ya. Kemudian, ketika kamu menunjukkan data dalam Matius pasal 11 Ucup. Nah ini yang kita bilang relasi ya antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tetapi Bapa juga memanggil anak dengan sebutan Allah. Inilah relasi di dalam Tritunggal. Bukan berarti ya 3 Allah atau 3 Tuhan, tetapi bicara relasi. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak. Ia ini siapa? Ia ini Sang Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Sang Bapa pun memanggil Sang Anak, Sang Putra ini dengan sebutan Allah. Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Sang Bapa pun memanggil Anak dengan sebutan Allah. Ya. Jadi inilah relasi Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara jumlah Allah, tetapi relasi antara pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Relasi kasih yang tidak putus. Makanya Yesus mengatakan apa? Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku bersaksi tentang Bapa, Bapa bersaksi tentang aku. Itulah Allah. Itu Ustadz, ini bicara relasi. Masa Ustadz gak ngerti relasi itu apa? Ya. Kemudian Ustadz ya. Nah, ini salah satu pengakuan yang tidak ditolak sama Yesus nih Ustadz. Ya. Ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Yesus gak ngomong, "Thomas jangan sembah aku, Thomas jangan panggil aku Tuhan, Thomas jangan panggil aku Allah." Tapi Yesus bilang apa? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Gitu. Jadi ketika itu pengakuan Thomas. Tetapi jawab Yesus bilang, "Thomas jangan sembah saya bukan Allah." Tidak. Yesus bilang apa? "Berbahagialah engkau yang telah melihat namun percaya." Nah itulah Tritunggal. Tritunggal itu sesimpel itu. Di mana Alkitab menjawab Alkitab. Ya, Ustadz. Nah Ustadz, ketika firman menjadi manusia, Ustadz kan tidak percaya kan? Ya, pertanyaan saya, dimensinya malaikat Jibril itu sama nggak dengan dimensinya dengan manusia? Itu pertanyaan saya. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba nanti Pak Ustadz jawab itu. Ini pertanyaan jebakan, hati-hati Ustadz ya. Saya nggak mau Pak Ustadz. Saya sebenarnya nggak mau nanya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit ya Pak Ustadz ya, supaya Pak Ustadz ya jangan kabur. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba Pak Ustadz jelaskan. Tauhid mana yang Pak Ustadz embani? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Pak Ustadz pilih yang mana? Dari ketiga. Lalu pertanyaan saya, dimensinya Jibril, malaikat Jibril, sama nggak dengan dimensinya manusia? Ini ada hubungan dengan pertanyaannya Ustadz. Hati-hati jebakan saya Pak Ustadz. Ingat, jebakan saya terlalu banyak ya. Untuk kau dapat sesuatu dari saya dan kau framing, itu kau tidak akan dapat dari saya Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Teman-teman, tar airnya. Waktu saya dulu. Lidahnya itu gitu ya, agak jelas kau lidahnya itu. Oke, Ustadz, pencet Ustadz.
Pertama-tama ya kawan-kawan semuanya, dalam 5 menit penjelasan RK membuat kita tertawa. Pertama ya, nih saya harus kasih tahu RK dulu ya. Katanya iya Yesus itulah firman. Nah, ini yang macet siapa teman-teman? Tahu. Ya. Gini, dalam 5 menit tadi kita mengetahui RK mengatakan, ya Yesus itulah firman. Kau paksa Yesus itu firman, makanya ku cari di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman. Itu hanya kan kau paksa tuh, Yesus adalah firman. Yesusnya itulah firman kata kau. Baik pengakuan Yesusnya mana? Aku berasal dari firman. Nah, itu yang tunjukkannya. Tunjukkan sama saya. Biarkan dia mentok itu. Mentok itu. Kabur ini. Acet. Acet ya. Kena kutuk dia teman. Kabur. Jaringan dari tanah Arab, tanah yang diberkati. Ya. Jaringan dari tanah Arab, tanah yang diberkati. Ini kabur. Pergi ke rumah Allah. Aduh. Inilah saya bilang ya. Mana nggak ada nih. Mana si stat kena kutuk kah sinyalnya nih ada. Start. Aku halus loh ini dialog ini ya Allah. Ada jaringannya susah RK. Kau di tanah yang di Kamu pergi ke tanah yang diberkati, nggak ada sinyalmu di sana. Masalahnya Telkomsel di sini nggak ada. Saya kagak pakai WiFi, nggak ada Telkomsel di sini. Paham? Oke, ini pun beli roaming ini. Yaudah, kita ulang ya. Gas sekali lagi lah, gas sekali lagi lah, gas. Ini berarti 3 kali lagi ya, sudah mau habis ini. Nanti kita sampai di Indonesia baru kita lanjut lah. Yuk, baik. Jadi gini ya teman-teman, saya mau kasih tahu sama RK. Selama 5 menit aku mendengar penjelasan kau tadi ya. Penjelasan kau nggak ada jawaban sama sekali gitu, dan membuat kami umat Islam itu menjadi tertawa RK. Jadi kayak gini, yang aku minta sama kamu tadi ya, kamu memaksakan bahwa Yesus itu adalah firman. Kata kamu, Yesus itu kan adalah. Cup sinyalmu ini cup. Lagi greget loh aku ini, aduh. Bang RK-nya biasanya halus-halus di awal, banting di akhir. Aku ini mau banting dia di akhir.
Aduh, mau di Arab nih agak susah nih ya guys ya. Gimana sinyal mau di Arab nih guys? Agak setengah mati nih, aduh, cup. Nanti habis ini saya jelaskan ya. Memang step by step penjelasannya biar orang Kristen di bawah juga memahami dengan baik ya. Udah, stop, cup. Kenapa sih? Sinyalmu kau Jangan nyalain. kabur gitulah. Kau yang kabur, sinyalmu kau jangan framing. Jangan kabur gitu nah. Mutar-mutar sinyalmu, cup. Janganlah belajar untuk berbohong. Iya. Bilang iya RK, sinyal saya lagi setengah mati RK gitu. Jangan bilang orang kabur, sinyal saya lagi setengah mati RK gitu. Dari tadi normal tempat saya. Ini nggak ada Nggak ada mukamu, cup. masalah. Nggak ada mukamu, cup. Serius, cup, Ustaz. Aku itu Gini, sekarang gini, debat RK. itu nggak mau framing-framing lagi, cup. Ya udah kalau gitu. Sinyalmu ini itu aja setengah kita mati tunda aja, tuh. Pak. Kita tunda aja dah pembahasan. Tundalah, ini. kau Nanti pulang ke sewaktu Indonesia di adalah. Indonesia dah. Iya dah. Setengah mati Susah kali, Cup, ya. gitu. Susah kali sinyalmu ini ya. Setengah mati, iya betul. Oke Nanti lah, di Cup, ya. di DM. Di DM. Sekali ya. Tapi kita jelaskan ya. Sebenarnya ada penjelasan yang ingin saya jelaskan lebih lanjut ya, biar teman-teman memahami ya terkait pertanyaan Ucup ya. Selain dari beberapa penjelasan yang saya berikan, ya, Yesus ini berasal dari mana? Jadi sebelum Allah menciptakan, menjadikan segala sesuatu, Allah itu sudah menyatakan siapa dirinya. Ya. Pada mulanya dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Ya. Jadi ada 3 hipostasis. Ya. Esensinya adalah Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1. Esensinya Allah, tetapi ada 3 hipostasis di situ. Lalu 3 hipostasis itu menerangkan tentang siapa dirinya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Lihat, ada 3 hipostasis di dalam Kejadian 1 ayat 1 nih. Pada mulanya Allah menciptakan, esensinya adalah Allah ya. Bumi belum berbentuk. Roh Allah, ada roh Allah di sini. Sesuai Yesaya 63, roh Allah adalah Roh Kudus adalah roh Allah ya. Lalu ada firman Allah, berfirmanlah Allah. Nah, ketiga pribadi atau 3 hipostasis ini menyatakan siapa dirinya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Nih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Pertanyaannya, siapa kita ini? Yesus kan termasuk firman Allah. Termasuk dalam hipostasis kedua atau pribadi kedua. Kita perhatikan dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada kita. Kita perhatikan kata kita ini siapa ya. Nah ini bicara ke hipostasis Allah itu seperti apa nih. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau kuberikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti. Sama seperti. Ini Tritunggal, sesimpel ini kalian bilang ruwet. Sidang ilahi dari mana? Ini bukan sidang ilahi. Jadi Allah sudah menyatakan siapa dirinya. Ketiga hipostasis ini sudah ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Esensinya adalah Allah. Ini Tritunggal. Ribetnya di mana? Ya, ada roh Allah. Ada hipostasis, hipostasis berfirmanlah Allah. Lalu esensi Allah, ya dari ketiga hipostasis itu menyatakan dirinya siapa? Menyatakan dirinya sebagai kita. Lalu Kristus menjelaskan dan menekankan lebih detail. Sama seperti kita adalah satu. Ini jelas nih. Nih. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau mengasihi aku sebelum dunia ada loh.
Jadi ribetnya di mana Tritunggal? Itu kekal ketiganya loh. Tritunggal sudah pasti esa, makanya pernyataan di dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kesatuan yang unity dari 3 hipostasis itu. Nah, ketiga hipostasis ini adalah Allah yang kasih, yang tidak pernah terputus kasihnya. Ya, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya tentang hubungan relasi pribadi pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, barang siapa, ya 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah ini esensi dari Allah, dari 3 hipostasis di Kejadian 1 ayat 1 itu, dan Kejadian 1 ayat 26 itu 3 hipostasis. Itu ketiga hipostasis dari beberapa itu. Bukan berbicara jumlah Allah, tetapi esensi Allah dari hipostasis-hipostasis itu. Terkait Allah yang Maha Kasih. Sulit gak kalian memahami Tritunggal? Kalau saya enggak, Tuhan kasih kamu akal budi kok. Ya. Jadi sang Bapa itu memperkarasai, Bulak lidah ini agak susah ini. Ya, sang Bapa itu memprakarsai penciptaan dan penebusan. Anak menebus, ya. Ya, anak menebus sifat, dan Roh Kudus itu melahirbarukan dan menguduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang percaya. Ya. Ya, jadi contohnya ya, ada satu yang bisa naik, bisa buka Alkitab buat saya nih, biar saya nggak bolak-balik Alkitab nih. Ya, coba kalau ada yang mau ini. Ya, jadi gini, nanti saya jelaskan di YouTube juga ya. Jadi berbicara tentang Bapa itu adalah Sang Ilahi, ya Bapa juga itu esensinya adalah Allah Sang Ilahi. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Sang Bapa yang transenden itu, yang di sorga itu, dia disebut sebagai Allah. Ya. Kemudian pengakuan itu pribadi hipostasis pertama. Hipostasis atau pribadi kedua itu berbicara tentang siapa Yesus Kristus. Apakah Yesus juga Sang Ilahi? Yesus juga Sang Ilahi. Yohanes 20 ayat 28, di mana Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu pernyataan Yesus selanjutnya, apakah Yesus bilang, Thomas jangan sembah aku Thomas, aku bukan Allah. Enggak, Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Artinya berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Ya. Lalu ke Ibrani pasal 1 ayat 8. Sang Bapa pun memanggil sang anak adalah Allah. Inilah relasi dari hipostasis 1 sampai hipostasis ketiga. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus juga berbicara tentang, ya, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di mana dia bilang apa? Berdusta kepada Roh Kudus berarti berdusta kepada Allah. Karena esensi Allah dalam 1 Yohanes 4:8, Allah adalah kasih yang mengalir tanpa henti, tak terbatas. Jadi Roh Kudus digambarkan sebagai memiliki sifat untuk melakukan pekerjaan Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Jadi ini kok kita saja yang tidak mau membaca Alkitab. Pertanyaan Yusuf PI, firman jadi manusia, kejadiannya di mana? Kisah firman menjadi manusia itu ya, yang nampak. Ya, firman ini adalah perantara antara manusia dengan Allah yang transenden. Jadi firman inilah yang selalu menyatakan diri kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Nampak gak? Nampak. Yang bertemu dengan Abraham, nampak gak? Nampak. Yang bertemu dengan Hagar, nampak gak? Nampak.
Jadi pemahaman itulah bukan pemahaman yang baru dimunculkan sama Plato, tetapi jauh sebelum Plato pemahaman itu sudah ada. Ya. Sampai mengeluarkan sebuah statement bahwa Yohanes memiliki pandangan yang sangat-sangat Yahudi tentang keilahian itu. Bahkan pada sebenarnya saya mau menunjukkan beberapa dalil lagi sebenarnya kepada ucupannya. Ucup udah keluar ya. Bahkan pandangan ini dikeluarkan tentang Allah, tentang manusia yang lahir itu ada tetap Allah. Ini pandangan dari Nabi Yesaya juga. Nih. Dinatur Kristus di mana firman menjadi manusia, makanya memiliki sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia itu bukan cuma pandangan dari Rasul Yohanes atau dari rasul-rasul lain. Nabi Yesaya pun memiliki pandangan yang sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini natur manusia. Ya, Nabi Yesaya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut sebagai apa? Sang anak ini disebut sebagai apa? Sebagai Allah. Ya. Jadi Nabi Yesaya pun mengatakan bahwa anak itu telah lahir, tetapi anak itu juga disebut sebagai Allah. Nah. Jadi konteks bilang firman telah menjadi manusia, itu bukan pemahaman sejarah, makanya kita memahami inspirasi dari Allah terhadap para penulis. Itu teman-teman. Saya harap itulah Tritunggal teman-teman. Susahnya di mana? Kalau kita membaca Alkitab dengan secara saksama, memahami dengan baik, kalian tidak akan bingung tentang Tritunggal itu. Kalian tidak akan bingung. Adakah teman-teman bingung dengan Tritunggal? Ya hanya orang yang tidak mau baca Alkitab yang bilang Tritunggal itu bingung. Jadi pribadi itu kalian jangan terjebak dengan kata pribadi. Ya. Kalian jangan terjebak dengan kata pribadi. Nah, ini bicara tentang pribadi ini dalam Tritunggal. Jangan terjebak, jangan takut. Takut sekali bilang pribadi gitu ya. Ini bicara tentang Allah Tritunggal ya. Ya. Yang Maha Esa. Ini bicara tentang pribadi, bicara tentang kata prosopon, ya, yang bisa dijelaskan sebagai apa? Ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu, yang Esa itu, Sema Yisrael. Simple loh. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Konsili Nisea itu bukan sebuah kesepakatan. Konsili Kalsedon itu bukan bicara tentang sebuah kesepakatan saja. Tetapi Konsili Nisea adalah berbicara tentang bagaimana melawan ajaran-ajaran sesat ini. Nah, sebenarnya bilang kita nggak clear. Yang buat Tritunggal, ajaran tentang Tritunggal dan Dwinato Hipostasisnya, Dwinatur Kristus, itu sebenarnya udah final. Udah selesai di Konsili Nisea, Konsili Kalsedon, sudah selesai. Yang membuat menjadi nggak final adalah ketika kamu nggak mau baca Alkitab. Itu yang membuat jadi nggak final. Yang membuat menjadi nggak final adalah ketika kamu nggak mau menuruti apa yang dikatakan dalam hasil konsili itu. Itu yang membuat nggak final. Gitu loh. Ribet banget sih ya jadi orang ah. Udah saya jawab, jelaskan dari tadi berbusa ini teman Ronald. Ah. Aduh. Teman-teman memahami nggak Tritunggal itu? Sesimpel itu, di mana ayat dengan ayat saling berhubungan satu sama lain. Konsili itu bukan berbicara tentang mereka merumuskan, bukan. Konsili itu berbicara tentang bagaimana mereka mematenkan ajaran para rasul itu. Untuk melawan ajaran sesat. Bidat Arius yang bilang Yesus punya Tuhan dan lain-lain itu digaskan di situ.
Yesus itu lebih rendah daripada sang Bapa, ajaran ya. Jadi konsili itu bagaimana mereka mematenkan ajaran-ajaran para rasul yang diteruskan para rasul untuk melawan bidat pada saat itu, yaitu ajaran Arius, ajaran-ajaran lain lagi yang bilang Yesus lebih rendah daripada sang Bapa, Yesus punya Tuhan dan lain-lain. Itu ajaran Nestorian dan lain-lain, itu Yesus yang lain yang diajarkan pada saat itu. Sehingga konsili itu membuat sebuah rumusan supaya bagaimana melawan ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Itu. Apanya yang susah? Itu udah sederhana, bahkan lebih sederhana lagi doa aku percaya. Bang RK, ayat apa? Ibrani 1 ayat 8. Nih. Ibrani ayat 1 ayat 8, sang Bapa pun mengatakan anak itu adalah Allah. Mana Ibrani 1 ayat 8? Nah, tetapi tentang anak, ia ini sang Bapa ya. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan. Sang Bapa mengatakan sang anak adalah Tuhan. Allah dan Tuhan. Makanya kalau di sekolah-sekolah teologi itu yang kita diajarkan itu seperti ini lagi nih ya. Ini salah satu buku ya dari John Ralphot. Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Sekolah teologi tidak pernah mengajarkan Yesus Kristus punya Tuhan. Sekolah teologi selalu mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita berdasarkan ayat-ayat ini. Ya, sang Bapa memanggil sang anak itu adalah Allah. Sang Bapa juga memanggil sang anak itu adalah Tuhan. Gitu. Bukan ajaran Wanes, makanya memahami Wanes dari mana? Sama dalam kesetaraan. Di sini saya berbicara tentang sama dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama dalam kesetaraan. Ya, 3 pribadi yang berbeda tetapi sama dalam kesetaraan. Hakikatnya adalah Allah, esensinya adalah Allah. Sama dalam kesetaraan. Bukan Wanes, 3 pribadi yang berbeda tetapi sama dalam kesetaraan. Sang Bapa itu ilahi, Anak juga ilahi, Roh Kudus itu juga ilahi. Ya. Di mana bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia? Lewat kata kita yang tadi saya jelaskan di awal. Gitu. Nah, diksi yang kita pakai kata punya itu, kalau kita mengatakan diksi punya itu kita gunakan sebagai relasi, konteksnya relasi, it's okay. Yesus punya Tuhan, artinya Yesus sebagai sang putra ada relasi dengan sang Bapa. Tetapi kamu harus berpikir filsafat juga. Sang Bapa punya Tuhan, dalam konteks sang Bapa relasi dengan sang anak, sang putra. Nah itu benar, tetapi kau hanya mentok Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi, kau berhenti sampai di situ. Ya, itu yang namanya bidat Arius. Jadi harus ada timbal balik dari situ. Aduh, masa kayak gitu aja kalian gak ngerti sih gimana sih? Masa kayak gitu aja kagak ngerti sih gimana? Kayak gitu aja lo kagak paham. Paham gak teman-teman 400 orang yang masih di sini? Ya, ini simpel lo. Paham gak teman-teman yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang? Makanya sebelum mendengarkan firman Tuhan itu doa dulu. Ya, tanda salib di jidatmu ini tanda salib. Mulutmu dikasih tanda salib. Ini juga tanda salib. Nih sekarang saya jelaskan kepada teman-teman nih.
kalau kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu tidak diterjemahkan sebagai esensi dari Allah berdasarkan hipostasis itu dan pernyataan Kristus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 24, maka kalau kamu menjelaskan itu yang aneh-aneh, maka jatuhnya itu ajaran pagan. Ya, saya punya sumber yang jelas terkait itu ya. Itu adalah ajaran pagan. Nah, mitologi kafir. Nih, kata kita itu sudah pasti Tritunggal dalam Kejadian 1. Nah, ketika kau mengatakan ajaran timur dekat purba, makanya ini jatuhnya kata kita ya, mitologi kafir dalam penggunaan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Dalam mite-mite timur dekat kuno diceritakan bagaimana Dewa Maha Tinggi diciptakan, manusia berkonsultasi dengan para dewa lain lebih rendah. Akhirnya jatuh Triteos dengan dewa yang Maha Tinggi. Nah, ini termasuk mitologi apa? Mitologi kafir. Timur dekat purba. Gitu. Masih ada argumentasi. Ini argumentasi yang saya pakai dari Robert C. Karis ya, seorang OFM ya. Seorang OFM ya. Nah, nanti kalau kita menjelaskan itu mitologi ya, timur dekat purba itu sebagai bukan Tritunggal, maka ada argumentasi, ada 10 argumentasi. 10 argumentasi yang saya pakai dari Dr. Niko Syukur ya, Dister seorang OFM ya, teologi sistematika. Ya. Ini 10 argumentasi, makanya ini berbahaya. Ketika kau menolak Kejadian 1 ayat 26 itu bukan Tritunggal, maka akan jatuhnya sebagai Triteos. Ini bahas dalam, teman-teman. Makanya udahlah, langsung saja aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta. Ya, gugur sidang ilahi. Ya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kita, kehidupannya kekal. Amin. Selesai, itu Tritunggal. Itu udah Tritunggal itu, mau ngapain lain lagi? Kau mau muter-muter sesimpel itu loh. Ribetnya di mana? Aduh, Tuhan Allah, bagena mama sayang. Sesimpel itu, teman-teman ya. Nanti saya kasih pengajaran lebih ya tentang keilahian Bapa, keilahian Yesus Kristus Sang Sabda, dan keilahian Roh Kudus ya. Saya akan kasih penjelasan di YouTube nanti ya, lebih dalam terkait itu ya, dengan ayat-ayat pendukungnya ya. Kita pendekatan sola scriptura aja ya. Ya. Masa kalian bilang itu ribet sih? Buku apa? Ini buku dibeli sama si Stipi yang belikan saya buku ini ya. Nah, ini kitab Perjanjian Lama ya, dari Robert C. Karis OFM, seorang OFM yang tulis. Saya kebanyakan buku-buku dari OFM ya. Ya, banyak buku-buku saya lebih banyak dari OFM. Ya, teologi sistematika pun Dr. Niko Syukur itu juga dari OFM ya. Ya, buku-buku saya dari OFM semua kebanyakan ini. SG, otak lo nggak nyampe. Nggak nyampe otak lo, makanya kayak gitu. Udah, kita gas dulu ini sama ini. Tadi dia ngundang saya nih. Nolak lo si Flo nolak lo. Marah dia lo. Tadi dia ajak saya ini, saya lagi penjelasan tuh. Teman-teman memahami sedikit demi sedikit tentang Tritunggal? Hah? Iya, memang kabur si Ucup ini. Karena apa? Saya tanya dia itu, dia akan bingung menjawab.
pertanyaan saya itu kan simple. Dimensinya Jibril itu sama dengan dimensinya manusia atau tidak? Dia udah tahu jebakan saya itu loh. Lagi live dia di sebelah ya. Dimensinya Jibril itu sama dengan dimensinya manusia atau tidak? Ini kita udah main ke metafisika ini, filsafat ini. Ya ketika dia masuk dimensinya Jibril, dia salah, dia maju kena mundur kena di situ. Tadi itu saya masih mau kasih geli-geli dia dulu. Karena kalau saya langsung ngegas, dia kabur. Bayangkan 1 tahun dia kabur gak mau debat sama saya itu. Gara-gara ISBN itu dia. Aduh, ini orang ini ya. Itu pertanyaan itu masuk ke filsafat itu ya. Pertanyaan filsafat itu tadi itu. Dimensinya malaikat Jibril itu sama dengan dimensinya manusia atau tidak? Ya, ketika dia masuk ke itu, tapi otak saya yakin otaknya nggak nyampe ya. Kalau orang yang pintar, saya akan masuk ketika pertemuan Yesus Kristus dengan Yesus membawa muridnya Petrus dan Yohanes ya ke atas Gunung Tabor itu. Nah itu filsafat itu masuk bisa dijelaskan dengan metafisik itu. Ya, dimensinya seperti apa? Inilah anak ya, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Itu metafisik itu kita masuk. Nah, dimensinya Jibril ini sama nggak dengan dimensinya manusia? Nah, ini nggak kuat dia nih. Makanya sebenarnya saya udah malas sebenarnya teman-teman berdebat ini dengan ucilem-ucilem ini ya. Karena saya rasa ilmu saya nggak berkembang. Buku-buku yang saya baca-baca ini tidak bisa saya aplikasikan ya. Ya, makanya kayaknya saya akan lebih banyak di YouTube sih suatu saat nanti ini. Ya. Room receh ya. Kenapa dengan room saya? Kalau tidak suka nggak usah nonton dong. Receh tapi berkualitas bosku di sini. Gak mau lo si Flo nggak mau lo, ngamuk dia lo si Flo. Kita nyanyi dulu ya puji-pujian ya. Ya kita nyanyikan puji-pujian dulu ya. Tes mic. Oke. Ya, nanti kita lanjut. Dia masih di Arab. Susah kali sinyal di Arab. Lagu apa ya? Tadi menyanyi lagu apa ya? Ucup gak kuat. Nah ya itulah ya. Bahasa saya mungkin terlalu tinggi buat dia ya. Atau gimana ya? Bahasa saya mungkin terlalu tinggi dengan dia ya. Karaoke. Duh, lagu apa yang bagusnya? Oh, udah. Ini. Pas. Sibuk kamu, loh? Ya, Kenapa tadi nolak? lagi ngobrol. Lagi Ngobrol? ngobrol Ngobrol sama siapa? sama viewersku lah. Stefanus ke situ. Enggak. Tap layar guys. Aduh, kita diundang Bang RK. Sabar guys. Aduh, sabar guys. Tuh ngalah. Keras nih guys dia guys. Enggak, udah ini. Enggak bohong, aku tahu keras. Wih, makasih udah jangan super pen aku karena masa. Heboh kali loh kalau sama dia guys. Heboh kali loh. Iya heboh banget ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kan menghibur. Yang penting Bang RK mau match sama aku kan? Udah pulang gereja tadi.
so much. Kak Veto, Stefanus sudah di sebelah tuh. Ya udah di sini. Kak Glory, Stefanus sudah di sebelah tuh. Aduh, sebelah ada yang jagain, ah. Enggak. Sebelah ada yang jagain teman-teman. Astaga. Ya, selesai Guys, dia. yang baru join, tapi tadi pipi aku yuk kompakin guys. 1, 2, 3 ini selalu lawan sama aku, tapi aku nggak pernah menang ya sama Bang RK ini guys. Enggak, kamu. Nyam 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 nyam, makasih Nadia. Kamsahamnida. Aku Viva. Aku nyanyi buat Melewati kamu ya. 7 tahap nano purifikasi. Aduh, iklan lagi kan Dan sebelah, ada memastikan pula setiap iklan di tetesnya sebelah ini. Guys, baru spesial guys. Let's go. Aku sampai kangen sama Cici tahu gara-gara jarang buka TikTok. Caca, gimana kabar kamu? Makasih. Thank you lihat ini sangat. Oke guys, siap-siap guys. 2 orang mar guys. Oke, 2 Ya, urusan kita, perdebatan kita. Itu lebih baik ya. Saya tidak usah bawa Hindu Buddha karena itu urusan kita berbeda, ya. Nah, sekarang saya pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan lebih banyak menjawab apa yang ditanyakan Pak Ustadz ya. Kalaupun saya mirroring dikit-dikit aja lah Ustadz ya. Ya, karena kalau saya banyak gasin Pak Ustadz, saya takut Pak Ustadz hilang lagi setahun dari saya. Saya nanti nggak ada teman dialog sama Nandar, bosan Pak Ustadz saya mah, serius. Oke Pak Ustadz ya. Jadi kita berbicara tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana Allah Tritunggal itu ya. Berbicara tentang Allah Tritunggal ya, bukan berbicara jumlah Allah, bukan. Ya, berbicara tentang pribadi, bukan berbicara tentang berapa banyak Tuhan, bukan. Ya, kita harus memahami dengan baik. Misalkan 3 pribadi dalam satu hakikat, ya bukan berarti bicara pribadi ada 3 Allah gitu kan, bukan seperti itu. Berarti kamu cara memandangi kekristenan itu serendah itu gitu ya. Ya, jadi di sini saya mulai dengan sebuah prolog, sebuah perkataan dari Santo Agustinus. Ya, Santo Agustinus bilang apa? Jikalau Allah bisa dipikirkan oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Ya, saya ulangi lagi. Jika Allah bisa dipikirkan oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Ya. Nah, sekarang ada ilustrasi yang dipakai oleh Santo Agustinus adalah ketika dia di pinggir pantai, dia memasukkan jaringnya di dalam pasir, membuat lubang. Nah, kemudian ada yang tanya, mau buat apa lubang yang kecil itu? Lalu dia bilang, saya ingin memasukkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kecil. Begitu pula Allah tidak bisa dipikirkan. Ya. Nah, kita berbicara tentang siapa Sang Bapa. Bapa itu transenden. Kita juga percaya Allah yang imanen, yaitu ketika firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Allah yang imanen. Tetapi ketika Pak Ustadz memberikan sebuah statement bahwa Yesus punya Tuhan, ya silakan berikan bukti di mana ayat Alkitab Yesus punya Tuhan. Ya, di dalam keempat Injil itu atau dimanapun ya, silakan lah ya. Nah, sekarang berbicara tentang siapa Yesus Kristus ya, Allah yang kita kenal ya. Ketika firman-Nya menjadi manusia, Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan ya dengan Allah Bapa. Ya, dari ucapan Yesus Kristus sudah sangat jelas di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, sebab aku dan Bapa itu satu. Ya, dalam bahasa Ibrani dia bilang kata Esa, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu Esa. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, dia berdoa kepada Bapa agar muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Ya, di sini berbicara tentang persatuan yang betul-betul setara dan sehakikat. Ya, ada relasi antara Sang Bapa dan Sang Putra itu. Bukan berbicara tentang berapa banyak Allah, tetapi relasi ya kasih Allah yang tak terbatas terhadap umat manusia. Ya, kasih Allah tak terbatas. Jadi berbicara tentang pribadi bukan berbicara tentang pribadi A, B, C lalu kita hitung ada 3, bukan seperti itu. Ya, tetapi berbicara pribadi berbicara tentang bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Itu berbicara tentang pribadi. Kalau kita lihat dalam pandangan Ritus Timur ya menggunakan kata hipostasis. Ya, hipostasis. Bagaimana kasih Allah dari hipostasis Sang Bapa itu mengalir pada hipostasis kedua, yaitu Sang Putra.
kemudian mengalir pada hipostasis ketiga, dan itu kasih yang tiada tara, kasih yang tak terbatas. Itulah Tritunggal. Dan kasih itu diberikan kepada manusia karena manusia terbatas oleh kasih. Oleh karena dosa yang sudah yang membuat terpisah. Sehingga kasih Allah itu menjembatani keberdosaan manusia, keterpisahan manusia dengan kasih Allah itu. Itulah Tritunggal. Ya, cara bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, kasih Allah lewat kasihnya itu ya. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Sang Bapa sebelum dunia diciptakan. Yohanes pasal 17 ayat 5. Permuliakanlah aku ya Bapa sebelum dunia ada. Itulah Tritunggal. Sesederhana itu. Ya, silakan Pak Ustadz. Binnya patah itu Pak Ustadz. Binnya udah patah itu. Iya. Silakan Pak Ustadz. Kau Saya meledek, wajar lah. Kalaunya saya kan nggak disupport. Ya, kalaunya Kristen kan disupport bahkan pakai dolar. Udah. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah dengar pemaparan dari RK gitu ya. Saya heran, yang namanya Bible, tebalnya lebih tebal dari Quran. Cuma ajarannya satu yang ditekankan, cuma kasih. Ajaran lain mana? Kan kayak gitu, ya. Penjelasan konsep ketuhanan, atau masalah pernikahan, atau masalah poligami, atau masalah pembagian waris gitu. Gak ada. Setebal itu cuma kasih. Aduh. Terus tadi saya agak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh RK. Kalau namanya Allah itu tidak dapat dipikirkan dengan akal manusia. Nah, itu kan saya sepakat tuh teman-teman. Nah, sepakat. Jadi kalaunya Allah sampai menjelma, ya lalu dia jadi manusia. Manusia itu bisa dipikirkan oleh pemikiran manusia. Manusia itu ada kepalanya, manusia ada tangannya, manusia juga ada ruhnya, manusia ada jiwanya, terus manusia ada mulutnya, manusia juga ada segi najisnya. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia, itu pasti bukan Allah. Sepakat? Mantap RK. Terus tadi RK juga menjelaskan kepada saya teman-teman. Wah, itulah manifestasinya katanya, bahwa Allah itu ya berfirman, lalu firman-Nya telah menjadi manusia. Di sini pertanyaan saya dulu. Saya tahu yang dibawa RK itu adalah Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kan kayak gitu. Lalu di Yohanes 1 nomor 14 katanya, firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah catatan dari Yohanes. Kitab RK, kita ketahui bersama, adalah kitab apa teman-teman? Kitab kesaksian. Jika ini adalah kitab kesaksian, saya mau bertanya, kapan Yohanes lihat ya firman itu jadi manusia? Oke? Kapan Yohanes lihat firman itu telah menjadi manusia? Jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Ya. Itu yang ku cari. Jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Firman itu telah menjadi manusia. Karena apa? Yohanes berani kali menuliskan firman itu menjadi manusia. Artinya apa yang dia tuliskan, dia memberikan kesaksian melihat dengan matanya. Apa yang terjadi? Firman telah menjadi manusia. Itu kejadian yang dituliskan oleh Yohanes. Maka dari itu saya mau bertanya sama RK, tolong dijabarkan kapan Yohanes melihat firman telah menjadi manusia, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Menyinggung masalah Yesus, kalau RK tetap ngotot bahwa Allah berfirman lalu firman itu jadi manusia dan manusia itu telah menjadi Yesus, ya kan kayak gitu. Firman itu telah menjadi manusia dan menjadi Yesus yang dimaksud manusia. Pastinya dong, ya kita menganggap bahwa diri RK itu lebih tahu RK-nya sendiri daripada saya, teman-temannya. Di mana tahi lalat RK kan gitu. Di mana itu kunatnya RK bekas luka. Kan kayak gitu juga. Di mana tanda lahirnya RK kan gitu.
Pasti RK-nya sendiri yang mengetahui tentang hal itu di bagian tubuh mana. Begitu pula Yesus. Ya, tentang diri Yesus bukan Yohanes yang lebih tahu, tapi Yesusnya sendiri. Ketika Anda paksakan firman itu telah menjadi manusia, pertanyaan saya kedua, di mana Yesus mengaku bahwa dirinya berasal dari firman? Tuh. Secara tekstual aku minta di kitabmu, ya, mana pengakuan Yesus, ya, bahwa dirinya itu berasal dari firman sesuai dengan yang dituliskan oleh Yohanes. Ini sungguh kacau teman-teman, ya, berantakan kali konsepnya gitu. Sangat berantakan konsep Kristen ini. Ya, jangan-jangan nanti pada mulanya Yusuf PI bersama-sama dengan kursi. Yusuf PI adalah kursi. Ngamuk saya. Nggak kayak gitu konsepnya kawan. Ya, jadi dua pertanyaan. Kapan Yohanes melihat firman menjadi manusia, dan di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman? Silakan. Itu aja Ucup pertanyaanmu. Sabar dulu. Okay. Kan kau baru bangun tidur. Nanti ku hajar duluan, nanti stroke malah stroke kamu. Kan gitu. Oke, mantap nih, pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi ya sebenarnya yang saya pingin Ucup mengejar itu adalah di mana ayat Yesus punya Tuhan. Ya, tapi kayaknya nggak ditemukan ya. Ya, tolong Bang Ucup, kan diskusi dengan Bang Edis kan banyak gitu kan. Coba tunjukkan gitu di mana ayat Yesus punya Tuhan gitu kan. Coba tunjukkan ya, secara eksplisit lah. Secara eksplisit. Ya, kalau ada ya coba tunjukkan. Kemudian saya ini lebih banyak menjawab nih Ustadz. Pertanyaannya cuma dua nih sebenarnya. Ya, firman telah menjadi manusia, ya. Dari mana konsep ini berasal? Dari mana pernyataan ini berasal? Poin pertama adalah kita mengetahui bahwa semua yang ada dalam Alkitab itu adalah ilham dari Allah kepada para penulis. Bahkan kitab Kejadian, kitab Taurat itu ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Kita percaya itu. Tetapi dari mana kita mengetahui bahwa ini berasal dari manakah pernyataan firman telah menjadi manusia? Kita tahu di dalam perjanjian lama Pak Ustadz, di mana Kristus dalam kekekalan masa lampau, dia bicara bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Dan bicara tentang eksistensi dari Kristus, sosok Kristus ini seperti apa. Ya, kita tahu Allah tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak dilihat, suaranya pun tidak didengar. Tetapi yang menyatakan diri kepada para nabi terdahulu itu adalah pribadi kedua di dalam Tritunggal, yaitu membranya Allah. Ya, dari mana konsep itu berasal? Gampang banget, Cup. Kejadian pasal 18. Jadi bukan cuma Yohanes yang memberikan itu. Tetapi kisah di mana dalam Kejadian pasal 18 ini, kisah di mana Tuhan menyampaikan diri kepada Abraham. Ya. Nah, ini kisah kalau kita baca ya di dalam Kejadian pasal 18 ini, di mana ada 3 orang yang datang kepada Abraham pada saat itu. Ya, salah satunya ini adalah membranya Allah, tuannya Malak Adonai, pribadi kedua di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca secara keseluruhan dalam Kejadian pasal 18, secara nyata kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak. Tetapi bagaimana dia datang bertemu dengan Abraham? Makanya selaras dengan perkataan Yesus. Yesus bilang apa? Bapamu Abraham telah melihat aku. Setara dengan Kejadian 18, di mana Abraham melihat Yesus, melihat Kristus. Ya. Nah, kemudian saya memberikan sebuah pandangan lagi di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Kejadian pasal 24. Ini lagi-lagi di sini ada pribadi pertama dan pribadi kedua. Ya silakan aja bilang Musa itu sesat, gak apa-apa. Tuhan Allah, ya, yang empunya langit telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepada keturunanmu. Ya, akan kuberikan negeri ini. Lihat ini. Dialah, lihat ini, pribadi pertama,
yang juga mengutus malaikatnya. Apakah malaikat ini bukan Allah? Nah, kita lihat nih, Cup. Apakah malaikat ini bukan Allah? Lihat ini. Malaikat yang bertemu dengan Abraham, dengan Hagar, lihat ini. Selanjutnya kata malaikat Tuhan bertemu dengan Hagar. Malaikat ini disebut sebagai Elroy, artinya Allah yang melihatku. Ya. Jadi ada sosok pribadi pertama dan pribadi kedua. Bukan berarti Allah ada tiga, tetapi relasi kasih dari pribadi pertama dan pribadi kedua, hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Ya. Jadi konsep firman telah menjadi manusia berasal dari mana? Iya, Memra itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kejadian 18. Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah menampakkan diri kepada Hagar. Disaksikan oleh Hagar, disaksikan oleh Abraham. Jelas. Kemudian, kata Yesus sendiri bahwa dia itu berasal dari mana? Nih. Pas nih ya. Gak apa-apa, saya hanya banyak menjelaskan. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, kata Yesus, keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas, kata Yesus, dia berasal dari Bapa. Sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 1 tergenap. Pusing dengan saya, cuy. Oke. Kasih pertanyaan yang lebih keras lagi. Yang lebih keras lagi, cuy, pertanyaannya. Giliran saya ya, teman-teman. Silakan. Belum muncul waktunya. RK, pencet. Oke, aku pencet ya, Ustadz ya. Teman-teman, padahal pertanyaan saya Sinyal saya kah ini? Sinyal Ucup atau sinyal saya? Cup, sinyalmu Sup. Sabar, batalkan dulu, Cup. Aku orangnya fair, Cup ya. Cup. Sinyalmu, Cup. Ucup, sinyalmu, Cup. Batalin dulu, Cup. Cup, jangan kabur, Cup. Jangan mau kabur, Cup. Aduh. Bang Ucup. Hah? sorry, macet Ya, tadi. batalin dulu, batalin dulu. Sina kayaknya. Ya, sinyalmu di Arab susah Batalin. sinyal. Saya orangnya fair, Bang Ucup. Saya nggak mau kamu tuh, kabur coba. lagi. Saya nggak mau kamu hilang dari saya lagi. Saya nggak mau, Cup. Kangen aku sama kamu. Udah muncul gak? Sabar. Halo, coba. Kamu gerak-gerak dulu, Bi. Nge-lag gitu. Ada nggak? Udah. Oke. Silakan, Cup. Oke, teman-teman. Ya, selama 5 menit kita kasih waktu untuk menjawab pertanyaan saya yang paling ringan, seringan kerupuk. Ya, seringan kerupuk itu pertanyaan. Jawabannya nggak ada sama sekali. Ditanya A, jawabnya Z. Ya, yang kita tanya, Yohanes melihat kejadian firman itu berubah jadi manusia. Oke? Bukan berasal dari mana konsepnya, bukan itu yang kutanyakan. Kalau konsep Yohanes itu berasal dari pagan. Nih, aku tunjukkan sama kamu ya. Yang diambil Yohanes itu